Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbicara tentang melihat. Kita semua melihat, dan itu tentu menggembirakan ya, bisa melihat pemandangan, pribadi orang, kecantikan, kegantengan, kehebatan ya. Senang sekali. Hanya memang seringkali kita hanya melihat menurut apa yang ada di hadapan kita berdasarkan panca indera kita. Seringkali itu menimbulkan masalah. Masalahnya adalah kemudian kita menganggap orang atau peristiwa tetap sifatnya begitu terus. Lalu salah paham banyak muncul. Dia ini begini, dia ini begitu. Seolah-olah dia hanya seperti yang nampak di mata kita. Tentu tidak. Yang nampak di mata kita hanya sebagian kecil. Dan kalau kita menilai seseorang berdasarkan apa yang kita lihat dari panca indera, dari pengalaman langsung muka ke muka, tentu tidak tepat. Karena panca indera kita itu terbatas. Cara melihat kita terbatas. Sudut pandang kita terbatas. Maka tidak boleh menghakimi seseorang berdasarkan apa yang kita lihat. Karena yang kita lihat itu yang kemudian kita mengerti. Nah, di situ salah paham banyak sekali. Banyak sekali. Karena apa? Karena ada orang yang pas kebenaran, kita lihat, kita alami itu jelek semua. Pas kebetulan dia lagi marah, pas kebetulan dia lagi tersinggung, pas kebetulan dia lagi bad mood, maka yang kemudian terserap oleh panca indera dan pengertian kita, dia itu jelek. Tapi ada orang yang pas kebetulan, kalau ketemu kita bersama-sama, semuanya yang baik. Dia pas lagi murah hati, pas lagi dapat hadiah, dibagi-bagi, pas kemudian mendapatkan penghargaan dia sehingga dia bahagia, pas kebetulan ulang tahun ngajak makan. Jadi kebetulan yang kita lihat, yang kita mengerti, orang itu hanya baiknya saja. Karena memang yang kita alami baik. Tapi tentu dua-duanya tidak benar. Tidak ada orang yang serba baik, tidak ada orang yang serba jelek. Tentu kemudian menilai, menghargai, membuat label seseorang berdasarkan yang saya mengerti, berdasarkan penglihatan dan pengertian kita tidak tepat. Apalagi kalau di dalam diri kita sendiri punya masalah cara pandang yang negatif. Semua dilihatnya negatif. Orang mau apapun ya negatif. Yang punya problem bukan yang kita lihat, ya kita ini yang perlu diubah supaya sudut pandangnya positif. Nah, maka kita perlu memohon rahmat Tuhan supaya melihat. Tetapi melihatnya secara lebih luas. Bukan hanya dengan mata, bukan hanya dengan pikiran. To see without eyes, to know without mind. Tapi dengan menggunakan intuisi, dengan menggunakan hati, dengan menggunakan iman. Karena yang berharga, yang bernilai, yang abadi tidak bisa kelihatan dengan mata indrawi kita. Pekerjaan kita bukan melihat orang lain dan kemudian menghakimi atau melabeli bahwa orang itu pasti begini. Enggak, karena berubah terus. Pekerjaan kita adalah mengubah apa yang ada di pikiran dan di hati kita. Makin luas, makin luas, makin luas. Itu pekerjaan kita. Sehingga apa yang semula tidak kita lihat, kemudian kita lihat. Dan kemudian kita bisa terkejut. Kalau semula yang kebetulan kita lihat pengalaman kita negatif, lalu kemudian kita coba lihat lebih dalam, wow ternyata banyak positifnya. Nah, lalu kita terkejut. Kita bertobat. Nah, bertobat sebetulnya juga adalah melihat dari segi lain, dari sudut lain. Maka pekerjaan kita adalah membongkar hambatan yang membuat kita bisa melihat lebih luas. Akhirnya kemudian kita bisa percaya segala sesuatu
mengharapkan segala sesuatu, menerima segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Nah, kalau sudah seperti itu, kemudian kita bisa total acceptance, menerima segalanya. Kalau ada yang tidak baik, kita terima, kita coba cari, lihat, supaya kemudian kita bisa melihat, oh baik ternyata. Jadi problemnya tidak ada pada yang saya lihat, tetapi bagaimana sudut pandang saya melihatnya. Mengubah orang yang saya lihat nggak bisa, tetapi mengubah sudut pandang cara saya melihat itu bisa. Karena saya yang menjadi subjek untuk melihatnya. Maka pekerjaan kita hanya memperluas cara pandang, memperluas perspektif, sehingga bisa melihat segalanya. Nah, cara pandang seperti itu disebut cara pandang rohani. Itulah spiritualitas. Melihat dari sudut pandang roh, bukan cara pandang indrawi jasmani. Bukan melihat dari cara pikir, tetapi dari hati dengan iman. Dan kemudian kita bisa mempunyai sudut pandang yang sangat luas. Dan kemudian tidak ada masalah. Apapun tidak ada masalah. Karena masalah hanya salah paham. Hanya masalah sudut pandang yang sempit. Begitu diperluas, enggak ada masalah sama sekali. Karena bagi orang yang berkomitmen, tidak pernah ada kegagalan. Yang ada adalah kesempatan belajar. Yang ada adalah kesempatan memandang dengan cara yang lain. Maka jangan cepat-cepat menghakimi, jangan cepat-cepat memastikan bahwa ini pasti begini. Tidak. Kalau kita merasa tidak nyaman atas sesuatu, cara pandang kita, yang perlu kita lakukan adalah hening sejenak dan mencoba melihat dari sudut pandang yang lain. Jangan dari pikiran, jangan dari perasaan, tapi dari kesadaran, dari keterbukaan, dari cinta. Kalau kita mencintai, maka kita bisa melihat yang tidak kelihatan. Dan kemudian semuanya jadi bagus. Karena sudut pandangnya adalah kasih. Tapi kalau sudut pandangnya pikiran, perasaan, waduh kacau. Karena perasaan kita itu tidak bisa diatur, kacau balau, tidak bisa dikendalikan. Pikiran kita sama, datang sembarangan, pergi sembarangan, kayak jai langkung, nggak bisa dikendalikan. Maka jangan lewat pikiran, jangan lewat perasaan. Tapi lewat hati yang penuh cinta, lewat kesadaran, lewat berbagai macam sudut. Lalu kemudian kita bisa melihat bahwa sebetulnya segalanya itu indah. Tidak ada yang tidak indah. Yang tidak indah cuma sudut pandang kita. Maka yang paling pokok adalah bertobat. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan, semoga saya bisa melihat. Karena persoalan hanya masalah melihat. Dan biasanya karena salah melihatnya atau salah paham. Maka kemudian kita perlu melihat dari sudut pandang yang lain. Bukan dari sudut pandang pikiran maupun perasaan, tapi dari hati. Dan hati yang penuh cinta, dari kesadaran yang tanpa batas. Maka kemudian kita bisa menerima segalanya. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Total acceptance. Dan kemudian kita hidup dengan penuh kegembiraan, sukacita, tanpa hambatan, penuh syukur, kebebasan, dan kelegaan. Apalagi kalau kita bisa melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Santo Eugenius pernah mendapatkan pengalaman rohani. Ketika berdoa di depan salib, dia seperti diangkat oleh Tuhan dan bisa memandang dari sudut pandang Tuhan yang disalibkan. Lalu ternyata berubah semua. Tidak ada orang jahat, tidak ada orang jelek, yang ada hanya orang yang perlu diselamatkan. Maka kalau kita bisa sungguh-sungguh melihat dari sudut pandang yang luas, dari sudut pandang rohani, dari sudut pandang kesadaran, maka segalanya baik, tidak ada yang tidak baik. Kalau ada yang tidak baik itu hanya sebuah proses supaya kita bisa memperbaikinya dan menyempurnakannya. Karena kita selalu bersama dengan Tuhan, melihat dari sudut pandang Tuhan yang ingin menyelamatkan.
Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.